Walhasi, orang yang berbuat maksiat, la basa siara, dia akan memakai pakaian, sebagian pakaian-pakaian yang terdahulu. Wahum a'da'ullahi ta'ala, mereka padahal musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian orang berbuat maksiat dan membiasakan satu perbuatan maksiat, kalau menurut bahasa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, itu seumpama mereka menggunakan pakaian, yaitu dari pakaian umat-umat terdahulu. Maksudnya mereka telah melakukan satu perbuatan dosa, sebagaimana dosa-dosa itu telah diperbuat oleh umat-umat terdahulu, dan umat-umat terdahulu itu sudah dibinasakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله بوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimin. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan meneruskan pembahasan sebelumnya sampai di bab itu al-maksiyatu mirathu manil umam sabiqah. Itu maksiat ataupun dosa akan merupakan warisan atau peninggalan dari umat-umat terdahulu. Sampai di bab itu kalau antum yang pegang kitabnya masuk di bab yaitu al-maksiyatu mirathu manil umam sabiqah. Itu maksiat merupakan warisan dari umat-umat terdahulu. Wa minha, dan sebagian dari yang disebutkan pada judul bab, anna kulla maksiatin, sesungguhnya setiap maksiat itu minal ma'asi, dari perbuatan dosa-dosa ataupun maksiat, wahiyya mirasu man umamin minal umami allati ahlakaha Allah ta'ala swajalla. Itu sungguhnya semua maksiat merupakan dosa-dosa di mana itu adalah warisan dari umat-umat yang terdahulu, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan mereka.
Hmm. 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 Berarti Allah. Jadi kalau disebutkan pada poin pertama, semua perbuatan maksiat merupakan warisan dari perbuatan maksiat umat-umat terdahulu, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan dengan umat-umat tersebut sebab dosa-dosa mereka. Perlu dia sebagaimana kaum Lut, di mana dosa mereka bentuknya adalah homoseksual atau lesbian, laki-laki suka sama laki-laki ataupun wanita suka sama wanita. Maka yang seperti ini adalah mirasuhan kaum Lut. Kalau seandainya ada di zaman kita hidup hari ini ada bentuk dosa yang seperti itu kemudian berkembang, maka ini adalah warisan. Jazakallahu bil khair, barakallahu fikum. Iya, ini pikir saya suaranya Isman dan Mekru bulannya sih ya saya. Iya, kemarin sempat libur 2 hari. Iya, pikir saya kemarin libur 2 hari malah bingung mau apa itu. Jadi kalau seandainya hari ini ada bentuk perbuatan dosa di mana kaum laki-laki memiliki penyimpangan, dia lebih cenderung atau suka kepada kaum laki-laki jenisnya, atau kaum perempuan dia lebih cenderung dan lebih suka kepada sejenisnya, maka yang seperti ini merupakan warisan dari dosa, yaitu kaum Nabi Lut. Hari ini di zaman kita hidup hari ini ada apa ya? Banyak. Yang kami herankan, ini kami herankan, orang yang memiliki penyimpangan seperti itu kan tidak berkembang biak, tidak memiliki keturunan. Kalau suatu saat kaum laki-laki suka sama kaum laki-laki misalnya, kan tidak mungkin kemudian menurunkan keturunan. Tapi anehnya dari tahun ke tahun itu semakin berkembang. Si manaki siapa ya? Iya kan? Ya silakan saja. Anda saksikan di TV-TV, di media-media, bahkan kalau suatu saat ada perkumpulan manusia, ada satu yang seperti itu, seakan-akan menjadi bumbu-bumbu supaya kemudian suasananya menjadi seru. Atau anda ketika melihat film-film mungkin tatkala panjenengan lihat di stasiun televisi, kadang-kadang kita suka menyaksikan sinetron atau yang lain-lain. Nah, kadang-kadang ada lengkap dari seakan-akan untuk melengkapi suasana acara-acara seperti itu lebih menarik, maka kemudian dihadirkan orang-orang seperti itu. Yang kami herankan, mereka kan tidak mengalami kehamilan, tapi dari tahun ke tahun semakin tumbuh dan berkembang. Bahkan kalau antum hari ini masuk ke wilayah kota-kota besar, sebagian mereka yang seperti itu menganggap sebagian gaya hidup. Ini kan alhamdulillah min dalik. Eman-eman ya. Mulana kok ngetek sing ngomong mulana gimana malah itu. Atau perempuan kok suka sama perempuan. Kan aneh ini. Aneh. Ini lebih parah dibandingkan perbuatan zina. Ini kalau secara hukum ya. Kalau berbicara masalah hukum Islam, ini kalau berbicara masalah hukum Islam, hukuman untuk orang yang seperti itu, ya kita berbicara masalah konteks hukum Islamnya, hukuman bagi orang yang seperti itu maka dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi di wilayah tersebut. Misal kalau suatu saat kemudian ada syariat Islam ditegakkan, pelaku-pelaku seperti itu kemudian terkena hukuman, maka hukumannya adalah bawa ke gedung yang paling tinggi di kota tersebut, kemudian dijatuhkan dengan posisi kepala di bawah. Wah, tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia melihat betapa kejinya perbuatan maksiat yang seperti itu, dan jangan sampai generasi selanjutnya mengikuti langkah-langkah mereka. Bukankah panjenengan pernah melihat dan pernah mendengar atau bahkan pernah membaca
azab apa yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut? Wah, hujan langsung dari langit, wujudnya hujan batu, sehingga mereka kemudian mati berkelimpangan, tidak tersisa sama sekali. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan berikutnya, wa ahdul haqqi bizaid wa dafnuhu bin naqis, atau mengambil haknya kemudian mengurangi hak orang lain, atau gampangannya ketika dia menimbang untuk orang lain dikurangi, tapi ketika kemudian dia minta ditimbangkan untuk dirinya, ia minta ukuran yang pas atau dilebihkan. Yang seperti ini adalah bentuk dosa, dan dosa seperti ini mirasun an qaumi Syuaib, ini adalah warisan dosa dari kaumnya Nabi Syuaib. Wah, hari ini harus menjadi lazim. Anak orang tuku dingerti lah, kayak dia. Tapi giliran dia menimbang untuk orang lain, aduh, dipas banget, atau bahkan dikurangi. Yang seperti ini bentuk dosa yang merupakan bagian dari warisan dari kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian wal-ghulu fil ardi bil fasadi, atau kemudian ketinggian, kesombongan di permukaan bumi ini, atau berbuat kerusakan. Ini adalah nan kaumin Fir'aun, ini adalah warisan dosa-dosa dari kaumnya Fir'aun. Kalau ada orang sombong, takabur, maka itu adalah warisan dari dosa-dosa Fir'aun, laknatullah alaihi. Anjingnya kemudian bertanya, Rasulullah SAW, tatkala beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan takabur ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan sombong itu wahai Rasulullah? Sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran, kemudian mengikuti kebatilan. Kalau ada orang kemudian lebih cenderung mengikuti kebatilan, tapi menolak kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, dia sombong. Jadi sih dengan sombong orang Islam untuk ketemu terus surat takon. Tapi yang dimaksud adalah batarul haq, menolak kebenaran, mengikuti kebatilan. Yang seperti ini adalah wakeh, warisan dari Fir'aun. Pantas kalau antum lihat secara Fir'aun, dia usianya itu sampai 400 tahun, 400 tahun, tidak pernah sakit sama sekali. Dia tidak pernah sakit sama sekali. Jangankan sakit, misal seperti anastis, atau mungkin mah, atau yang lain-lain. Bahkan sampai flu tidak pernah sama sekali. Kenapa Allah kemudian biarkan seperti itu? Tujuannya adalah membiarkan Allah supaya dia tambah lupa dan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan nikmat-nikmat yang seperti itu, mata hati tertutup sehingga menolak kebenaran. Puncak dari penolakan kebenaran, akhirnya kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Wow. Hari ini mungkin manusia tidak mengatakan seperti itu hari ini, tapi perbuatannya seakan-akan kemudian yaitu mengatakan seperti itu. Bagaimana kedudukan orang tatkala kemudian mengucapkan uang itu segalanya, kalau uang itu ada semuanya bisa kok. Ini seakan-akan sama dengan ucapan Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ini dia seakan-akan dia membayangkan dengan adanya uang, kekuasaan, semuanya bisa dibeli, sehingga seakan-akan bahkan hukum Tuhan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bisa membelinya, sehingga sama ucapan dengan ucapan ana rabbukumul a'la. Berapa banyak orang yang kemudian terjerumus di dalam takabur, kesombongan yang seperti ini, pantas kemudian pelakunya tidak merasa. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan berikutnya, wal'asi, orang yang berbuat maksiat,
La basasiara, dia akan memakai pakaian, sebagian pakaian-pakaian umat terdahulu. Wahum a'da'ullahi ta'ala, mereka padahal musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian orang berbuat maksiat dan membiasakan satu perbuatan maksiat, kalau menurut bahasa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, itu seumpama mereka menggunakan pakaian, yaitu dari pakaian umat-umat terdahulu. Maksudnya mereka telah melakukan satu perbuatan dosa, sebagaimana dosa-dosa itu telah diperbuat oleh umat-umat terdahulu, dan umat-umat terdahulu itu sudah dibinasakan oleh Allah. Ini peringatan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan di dalam hadis, ini disebutkan di dalam hadis. Waqad rawa Abdullah bin Ahmad fi kitab Zuhdi, telah meriwayatkan Abdullah anak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia menyebutkan dari bapaknya. Bapaknya punya kitab, judulnya kitab Az-Zuhdu atau Zuhud. Kitab Az-Zuhud kan banyak. Ada penulisnya Imam Ahmad, ada yang penulisnya Ibnu Mubarak, ada yang penulisnya Abu Dawud, ada juga kemudian penulisnya yaitu Ibnu Abi Hatim dan yang lain-lain. Nah, kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad itu Zuhudnya Imam Ahmad, judul kitabnya Imam Ahmad. Dengan kalau lihat di kitab itu, ini sebagai gambaran kitab itu saja. Imam Ahmad itu pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan az-zuhdu atau zuhud terhadap akhirat? Siapa wahai Imam Ahmad yang dimaksud dengan dalam zuhud itu? Kemudian dia berkata, az-zuhdu adalah tatkala ia meletakkan segala apa saja yang ada di dunia, itu bukan di tangannya tapi di hatinya. Apa baik dunia sing diletakkan di hati, zuhud. Maksudnya dunia apa saja menjadikan dia fasilitas atau media untuk menuju keridhaan Allah, untuk menuju akhirat, maka yang seperti ini zuhud. Sampai di mobilnya ngobrol jujur ngomong aja, zuhud sampean. Orang mesti zuhud itu kudu miskin. Zuhud miskin itu pemahaman yang salah. Sampai punya kemudian sepeda motor 3 untuk menggunakan untuk berjualan, untuk menggunakan untuk majelis taklim. Ini zuhud namanya. Karena yang namanya zuhud adalah posisinya di hati, bukan di tangan. Kemudian dia berkata, dan aku, posisi zuhud yang paling aku suka adalah tatkala aku berangkat sholat subuh, kata dia. Zuhud yang paling suka adalah tatkala aku berangkat sholat subuh. Pada saat itu kemudian istriku mendekat dan berkata, wahai suamiku, di rumah tidak ada apapun yang nanti kita hendak makan. Di rumah juga tidak ada uang sepeser pun yang nanti kemudian aku persiapkan untuk hari ini. Maka pada saat kemudian aku pergi menuju masjid dengan berita informasi dari istriku seperti itu, hati dan keimananku tidak terganggu, maka itu adalah zuhud yang paling aku sukai. Uangnya ya sampai nggak mangkat ngaji misal istiwa beli membojone, mas beras entek, minyak entek, kompor gas entek, duit nang dompet mau 2.000 tok mas, PP tembelan nang pucukannya tan soplasan. Kira-kira untuk kalau pergi bagaimana? Oh, iya, kini menurut ya zuhud. Masya Allah ya, Masya Allah. Ya paling tidak sekalipun kita tidak seperti mereka, paling tidak ini menjadi pelajaran, pendidikan dalam jiwa kita, supaya kemudian jiwa kita itu betul-betul tumbuh. Karena manusia, bagaimanapun juga butuh obat untuk mengobati jiwa. Terlebih di zaman kita hidup hari ini, manusia itu terlanjur banyak di dalam kelalaian, banyak di dalam keengganan dan kemalasan. Bersamaan dengan itu harapan kepada Allah banyak.
Maka orang-orang model seperti kita membutuhkan kitab-kitab atau penjelasan dari beberapa kitab yang membicarakan masalah hal-hal yang seperti itu. Tujuannya apa? Mengembalikan jiwa kita kembali. Dan tujuannya apa? Supaya kita semakin mengetahui tujuan hidup yang sebenar-benarnya. Tujuannya seperti itu. Nah, berikutnya dari Abdullah dari Malik bin Dinar, yaitu dari Malik bin Dinar. Kalau berkata Malik bin Dinar, berarti ini perkataan Malik bin Dinar. Auhallahu illa nabiyyin min anbiya ibni Israil. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada nabi-nabi dari nabi-nabi kaum Bani Israel, dan kita tahu nabi itu jumlahnya 124.000, Rasul itu jumlahnya 313 yang kemudian ditulis di dalam Al-Quran yang sering diketahui namanya jumlahnya 25, tapi jumlah semuanya nabi-nabi 124.000. Berarti masih banyak ya nabi-nabi yang tidak kita ketahui. Antum kalau ingin mengetahui jumlah nabi yang jumlahnya 124.000 itu, mengacu kepada kajian kitabnya itu membahas Qisasul Anbiya, kisah nabi-nabi, atau panjenengan kemudian boleh kajian sing bahas kitab Bidayatul Nihayah, penulisnya Ibnu Katsir. Karena Bidayatul Nihayah membicarakan semenjak zaman Nabi Adam sampai kemudian surga neraka. Nanti di sana banyak membicarakan terhadap permasalahan pembicaraan nabi-nabi. Karena kita banyak yang tidak tahu nabi-nabi yang jumlahnya 124.000, padahal ada kitabnya. Tapi kalau hari ini menemukan kajian seperti itu, ini jarang, ini langka banget. Iya, langka gitu, langka. Ya. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi-nabi dari nabi-nabi Bani Israel, dan kemudian Allah berkata kepada nabi-nabi dari Bani Israel itu, kul, katakanlah nabiku, likaumika, untuk kaummu itu. Kata Allah kepada nabi-nabi itu, wahai nabi, katakanlah kepada kaummu itu, la yadkhulu, jangan kalian semuanya, jangan mereka semuanya masuk, yaitu menuju tempat masuk musuh-musuhku. Wala yalbisu, jangan sampai kemudian mereka menggunakan pakaian musuh-musuhku. Wala yarkabu, dan jangan sampai kemudian mereka menggunakan tunggangan musuh-musuhku. Dan jangan sampai kemudian mereka makan, yaitu menuju tempat-tempat makan musuh-musuhku. Ayakunu, maka mereka itu sehingga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian engkau semua wahai kaumku itu melanggar, maka kemudian keadaanmu seperti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jika kemudian kita berperilaku atau mengadakan satu perbuatan mewarisi perbuatan dosa-dosa umat-umat terdahulu, maka diumpamakan seperti kita masuk di tempat-tempat masuk mereka. Kalau suatu saat kemudian kita terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka ini seperti kita menggunakan pakaian-pakaian mereka. Kalau kemudian kita seringkali kemudian menggunakan fasilitas dunia untuk berbuat dosa-dosa, dan kemudian sampai puncak kesombongan dan ketakaburan, maka ini sama istilahnya dengan menggunakan tunggangan mereka. Dan kalau suatu saat kemudian kita makan sesuatu yang haram, maka kita sama dengan makan seperti makannya mereka. Kalau keadaannya seperti ini, maka kita menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan kan Allah sampai puncak ke dalam kemurkaannya, kemudian Allah menurunkan azab sebagai satu pelajaran. Tatkala kemudian kita hidup, sekalipun kita hidup, kita mengikuti risalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya panjenengan kalau lihat di kitab yang lain, Umar bin Khattab
tatkala kemudian dia menjabat sebagai khalifah pada saat itu. Di salah satu negerinya terdapat gempa bumi. Suatu saat Khalifah Umar bin Khattab mendengar berita di suatu pojok negeri yang ia pimpin terdapat bencana, yang dimana terjadi bencana gempa bumi pada saat itu. Lantas Umar bin Khattab kemudian bersama asistennya Aslam bin Aslam dan bersama rombongan sahabat-sahabat Nabi, dia pergi menuju tempat terjadinya gempa itu. Begitu sampai di sana, yang Umar bin Khattab tanyakan ternyata bukan berapa banyak jiwa yang melayang. Yang pertama kali kemudian dia tanyakan ternyata bukan berapa banyak manusia-manusia kemudian yang meninggal akibat bencana itu. Yang ia tanyakan pula yang mula-mula bukan terhadap permasalahan berapa anak-anak menjadi kemudian yatim karena ditinggalkan oleh bapak-bapak mereka. Atau yang bukan ia tanyakan adalah mengapa pula wanita-wanita menjadi janda, ataupun kemudian suami-suami itu menjadi duda karena ditinggal oleh istri-istri mereka akibat gempa itu. Yang ditanyakan bukan seberapa jumlah jiwa-jiwa yang melayang akibat gempa bencana pada saat itu. Tapi yang dia tanyakan, yang oleh Umar bin Khattab tanyakan adalah maksiat apa yang kalian semua itu lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab, mengirimkan peringatan yang seperti ini. Sing ditanyakan Umar bin Khattab, maksiat apa sebenarnya senang sampai lakoni sampai Allah kemudian mengirimkan azab yang seperti ini. Makanya panjenengan kalau lihat di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-A'raf ayat 96 sampai 97. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri, penduduk kota, penduduk desa, atau penduduk dalam suatu negara, amanu, mereka beriman, watakau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhlah fatahna alaihim barakah, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Jadi berkah dari langit ternyata bergantung seberapa besar penduduk dunia ini bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila penduduk bumi, penduduk kampung, penduduk negeri, mereka kemudian mendustakan ayat-ayat kami, maka kami Allah akan azab mereka tatkala mereka sedang tidur, atau mungkin tatkala mereka sedang bermain-main di waktu duha. Naudzubillah summa naudzubillah. Wah, mulanya lucu-lucu, dewek kan suka ngomongi. Sampai suatu saat ngomongi wong kumpul kebo nang desane sampean. Kang, Mbak, sampean ki rawuh kumpul kebo nang warga karena aturan Islam seperti ini, seperti ini, seperti itu. Karena ini melanggar syariat Islam seperti ini, seperti itu. Kadang-kadang kan dijawab oleh mereka, sampai nggak usah ngurusi aku mas, aku sih nanggung kok, aku sih ngakoni, sampai sibuk temen nanggung mikir aku. Jadi ya, kadang-kadang lagi ngurusi itu urusanku, gue nanggung kayak aku ini. Jadi ini ya, saya juga udah diizinkan, saya juga udah lapor kok. Permasalahannya adalah jika kemudian Allah menurunkan azab, azab itu nanti bukan hanya ditimpakan, bukan hanya kepada orang yang berbuat maksiat itu, tapi kemudian seluruh penduduk warga sekitar, baik yang beriman ataupun tidak beriman, yang bertakwa ataupun tidak bertakwa, yang sujud ataupun tidak bersujud, sama saja. Akhirnya sekalipun nanti begitu dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi berbeda-beda. Karena musibah, yang meninggal kan rata. Sing sholat yang meninggal, yang tidak sholat juga ikut meninggal, yang kemudian bersujud banyak juga ikut meninggal pula, menjadi korban jiwa. Yang tidak pernah sholat juga meninggal pula. Nah, kondisinya begitu dibangkitkan menuju kepada Allah, nanti kondisinya berbeda-beda. Jika orang beriman, di antaranya itu adalah sebagai ujian keimanannya. Jika kemudian dia adalah orang yang tidak beriman, orang kafir, maka itu azab di dunia sekaligus nanti berbuntut akhirat yang lebih kekal, yang memiliki azab yang memilukan. Naudzubillah subhanahu. Suatu saat sampai ngomongi
dijawab seperti itu jenengan jawab. Aja menang lagi. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Mau si temen mau apa sampai ngomongnya aku mungkin ambil lembaga dewek. Kadang-kadang ini ya, kadang seperti itu. Dan berikutnya